Oke, praise the Lord. Ya, selamat Ya, malam Mama ikut semuanya. ya Bu Nani. Mic-nya Masuk. ini kameranya belum kebuka, Bu Ros. Oh iya, saya barusan telepon Bu Nani suruh ikut. Oh, Bu Nani ya. Bu Nani siapa ya? Tifung. Cipung. Oh iya, iya. Cipung ya. Iya, iya. Orang semangat itu. Iya, Cipung. makanya. Even tadi mana itunya lagi? Iya. Ya. Kapan tuh putus-putus Pak John nggak bisa masuk itu? Oh ya, mungkin masalah signal ya. Iya. Mm-mm. Masih belum bisa ya Pak John, belum bisa beli ya, belum bisa beli itunya ya. Nanti kita lagi inden pesan, jadi Oh, akhir bulan sudah bisa nanti, Bros. oh. Doakan biar lancar, Bros ya. Jadi Tuhan Yesus baik, semuanya ini untuk menunjang pelayanan ini. Ya. Oke, praise the Lord. Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan beribadah ya kepada Tuhan malam ini. Shalom buat semuanya ya. Dan mari kita akan sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bu Rosalin di mana? Haleluya. Oh, praise God. Indah ini, dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, Yes. kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Amin. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Praise Yesus. the Lord. Amin. Oh. Haleluya. Sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom hari Selasa 23 April 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 AM di Hong Kong dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Host Ibu Rosalin saya sendiri dari Surabaya dan worship leader pembicara Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, Praise and Worship, dan ketiga doa profetik Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri, dan keempat pengumuman Ibu Onggyo Kim dari Sidoarjo. Naik Pak John. Ya. Naik. Oh iya benar. Dan kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan keenam selesai. Dan mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh gembala kami yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak rencana-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan yang luar biasa, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Bapak, urapi gembala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus.
Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Papa John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Surabaya yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di malam hari ini. Oke, selamat datang Cifung bersama Ci Catherine ya. Selamat malam. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Kita bawa percaya bahwa mujizat masih ada ya bagi setiap orang percaya malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Sungguh luar biasa dalam hidup kami semua. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Ku yakin akan firman-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku pegang teguh janji-Mu, Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya.
percaya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sungguh ku percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, selamat datang buat kita semua, Bu Andri, Bu Jacu. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus malam ini. Percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita sekalian. Amin ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus. Bahwa sesungguhnya mujizat masih ada buat kita semua di malam hari ini. Amin ya. Haleluya. Berapa banyak saudara perlu mujizat malam ini? Lambaikan tangan. Yang perlu mujizat, kita bilang amin. Oh Tuhan, terima kasih Engkau pembuat keajaiban, pembuat mujizat, dan kami sungguh memerlukan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita semua yang percaya, kita bersama katakan, amin. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini ya. Bersama-sama ini waktu doa mujizat 1 jam. Cipeng nyanyikan lagu ini beberapa waktu lalu ya. Dan kita pujikan lagu ini sama-sama. Oke. Kemana kami akan melangkah? Kami tahu Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat kepadamu. Katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemah kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Tuhan bawa kami lebih dekat, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
berdiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Ini doa kami. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan di dalam hidupku. Yesuslah Tuhan. Amin, amin. Praise God. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Tuhan, Engkau bekerja menjamah setiap hati, percaya malam ini Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan Engkau terima pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin ya. Kita mau sujud di altarnya Tuhan ya. Kita mau persembahkan sebuah pujian yang terbaik bagi Yesus malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu di altar-Mu kami temukan kekuatan baru, kami dapatkan pertolongan, kami dapatkan kemenangan. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi saat kami datang sujud dan menyembah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengarkan Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bahwa kami lebih dekat ya Tuhan denganmu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari dengarkan Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus,
Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kami yang berbeban berat, kami yang letih lesu, yang dalam keadaan susah, mari katakan sama, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, buka tangan saudara, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dengan iman katakan, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan iman katakan, mujizat terjadi. Yang sakit katakan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Di altarmu Tuhan, ku datang sujud menyembahmu Yesus. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise God. Haleluya. Baiklah saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita ya, untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Baik, selamat datang Pak Roli bersama ibu kita ya, Pak Ferry bersama Bu Lastri, sudah bersama kita Bu Andri Marantika, Bu Jacuk. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Dipersilakan Bu Andri sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Ya. Shalom Pak John dan teman-teman Ya, semuanya. shalom. Ya, mari kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Berkat anugerah-Mu yang begitu besar kepada Ya, kami Yesus. Tuhan, sehingga kami ada dan kami bisa berkumpul pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau layakkan kami untuk datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kau berkati Pak John yang akan menyampaikan Ya, firman-Mu Yesus. Tuhan. Kau pakai Pak John Tuhan. Amin. Supaya apa yang nanti disampaikan
dapat kami terima. Yes. Bukan saja kami terima, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melayani sesama, Tuhan. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu sudah kami akan doa ini dalam tangan. Haleluya. Amin. Amin, praise God. Terima kasih Bu Andri Marantika dari kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sekali. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sama-sama Bu Andri, haleluya. Oke, saya ingin cek di sana apakah Bu Rosalin aman di sana? Signalnya aman? Ya, halo Bu Rosalin, aman di sana signalnya? Nanti setelah Ya, firman sekarang Tuhan, nyala lagi. aman ya? Ya. Signalnya aman ya? Ya. Ya. Oke, baik. Nanti setelah firman Tuhan disampaikan, nanti kita akan dengarkan kesaksian dari Cifung ya. Cifung akan bersaksi, dia sudah bersaksi beberapa tahap ya, beberapa bagian. Nanti Cifung akan bersaksi untuk hal berikutnya ya. Apa yang Cifung alami di waktu yang lalu atau di waktu ini Cifung akan saksikan ya. Dan setelah nanti firman Tuhan disampaikan malam ini dan doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama memperhatikan sebuah renungan kita pada malam hari ini. Malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-254 ya. Dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam pengharapan. Katakan pengharapan ya. Saudara-saudaraku, kekasih dalam Tuhan Yesus, semua kita tentunya punya pengharapan. Sebagai orang tua kita mengharapkan anak cucu kita diberkati jadi orang sukses ya. Bagi orang yang sakit punya pengharapan supaya dia disembuhkan Tuhan. Bagi orang yang dalam beban berat, persoalan, pergumulan, dia punya pengharapan supaya dia bisa mendapatkan pertolongan Tuhan ya. Bagi orang-orang yang belum punya pekerjaan dan dia mengharapkan supaya dia dapat pekerjaan ya. Siapakah di antara kita yang tidak kepingin melihat anak cucu kita berbahagia? Semua kita sebagai orang tua tentu ingin melihat anak cucu keturunan kita berbahagia. Itulah pengharapan saudaraku ya. Dan sampai pada akhirnya semua kita punya pengharapan bahwa suatu hari nanti kita semua akan ada di dalam kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Dan pengharapan ini bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan kiranya, bukan barangkali ya, bukan insya Allah, tapi itu pasti Bapak Ibu sekalian ya. Pengharapan kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Haleluya. Oke, selamat datang Pak Frans Angki sudah bersama kita juga malam hari ini. Ya, shalom semua. Ya, shalom. Roma 5, Anas bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Dan pengharapan, apakah saudara sampai hari ini masih punya pengharapan? Bilang amin ya. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, menantu mertua bisa mengecewakan, saudara bersaudara sekandung sepupu bisa mengecewakan, teman baik, sahabat dekat, semuanya bisa mengecewakan ya. Keuanganmu bisa mengecewakan, pekerjaan, bisnis, karirmu bisa mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang kepadanya engkau berharap, engkau menaruh pengharapan pada Dia, tidak mengecewakan. Katakan amin ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, karena itu hari ini pastikan benar-benar siapa yang menjadi pengharapanmu. Kalau ternyata suami tidak bisa diharapkan, istri tidak bisa diharapkan, anak, menantu, mertua tidak bisa diharapkan, kakak beradik, saudara, teman baik tidak bisa diharapkan, ada satu pribadi yang sampai hari ini tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, mujizatnya tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di saat obat tidak bisa diharapkan, dokter yang ahli dalam bidang medis pun tidak bisa diharapkan, saudara, hanya satu pribadi pengharapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan.
Katakan amin, ya. Sebuah pertanyaan bagi kita sekalian pada malam hari ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pengharapan? Apa jawaban saudara? Katakan ada. Sudah pasti, sudah tentu, ya. Haleluya. Benar-benar ini saudaraku yang Tuhan ingin kita pahami, ya. Dalam segala keadaan banyak hal yang kau hadapi yang membuat engkau bisa kecewa. Tapi kepada Yesus Tuhan yang kepadanya engkau berharap, Dia melebihi semua yang bisa engkau pikirkan, engkau duga, Dialah pengharapan satu-satunya. Amin, ya. Saudara-saudara, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan Yesus, malam ini aku percaya Roh Kudus ada di dalam hatiku. Katakan amin, ya. Dan saya percaya ketika Roh Kudus hadir, Dia akan mengurapi kita sekalian. Kita butuh yang namanya pengurapan itu, ya. Hari Sabtu kemarin kita mengalami pengurapan saat kita ada di tempat Ibu Nini, ya, saudaraku. Dan pastikan nanti hari Sabtu mendatang tanggal 27, saudara-saudara hadir juga di sana, kita akan menikmati pengurapan yang spesial, ya, pengurapan yang dahsyat yang akan dikerjakan Roh Kudus. Berapa banyak saudara siap mengalami pengurapan Roh Kudus malam hari ini? Pastikan engkau datang dengan vibrasi yang sama, engkau datang dengan frekuensi yang sama, dan engkau terima pengurapan. Alkitab berkata pengurapan mengajarkan engkau tentang segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, pengurapan akan membebaskan engkau dari semua ikatan-ikatan, segala roh yang membuat engkau takut, engkau tertekan. Pengurapan akan membebaskan engkau. Dan yang ketiga, pengurapan itu akan menghancurkan semua kekuatan musuh. Amin, saudaraku. Ya, Daud berkata dalam kitab Mazmur, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kalau saudara-saudara menjadi orang yang diurapi Tuhan, itu indah sekali. Pengurapan itu akan membuat engkau mengerti rahasia-rahasia ilahi. Pengurapan itu akan membebaskan engkau dari semua belenggu-belenggu dosa, ya. Dan pengurapan Tuhan akan membuat engkau mengalami kemenangan atas musuh, termasuk sakit penyakit. Haleluya. Oke, kita lihat bagian penting ini, ya. Selamat datang bagi yang baru bergabung, ya. Cisiane sudah bersama kita malam ini, Bu Joyce, ya. Tuhan memberkati. Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pengharapan. Katakan pengharapan. Amin, ya. Pengharapan pada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak mengecewakan. Amin. Haleluya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita sekalian. Amin, saudaraku. Coba pegang dada saudara, bilang, Tuhan Yesus, di hatiku ada pengharapan. Amin. Selama engkau masih punya pengharapan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakanmu. Asal engkau berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Kebanyakan orang kecewa. Kenapa? Karena dia bukan berharap pada Tuhan, dia berharap manusia. Itulah sebabnya manusia bisa mengecewakan, ya. Orang-orang hebat, orang-orang berkuasa, orang-orang pintar, orang-orang kaya, siapapun yang engkau harapkan, dia bisa mengecewakanmu. Tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Haleluya. Amin. Dan kita akan lihat ini, saudaraku. Bisa kita pelajari dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat ke-21. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, Roma 8 ayat 19 sampai 21, ini akan membahagiakan hati kita, akan membuat hati kita sangat tenang, hati kita damai, hati kita penuh sukacita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan ada 3 kebenaran. Katakan 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Di luar sana ada banyak orang tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam pengharapan. Tapi di sini, saudara saya yang hadir dalam kebaktian live streaming CLCC Zoom ini, setiap hari, baik pagi, siang, maupun malam, engkau mengerti bahwa ternyata ada kemuliaan Allah dalam pengharapan, ya, malam ini, dalam pengharapan. Amin. Nah, mari kita lihat siapa dia, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengharapan. Lihatlah ini, saudaraku. Langkah iman yang pertama adalah siapa dia? Ini cirinya, ya. Yang pertama, dia adalah orang yang merindukan. Katakan merindukan. Merindukan dengan apa? Dengan sangat. Sangat apa, saudaraku? Sangat saat anak-anak Allah dinyatakan dalam hidupnya.
Jadi meskipun dalam hidup ini sudah banyak mengalami pergumulan, mengalami banyak kesesakan, penderitaan, kesukaran, tekanan, himpitan, sakit, penyakit, berbagai macam hal yang buruk membuat engkau menderita. Tapi hari ini engkau dan saya merindukan, ya, merindukan apa, saudaraku? Saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Ya, kita lihat ayatnya, Roma pasal 8 ayat 19. Ya, Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Amin. Sebab dengan sangat rindu, saudaraku. Kalau engkau merindukan seseorang, engkau merindukan orang-orang yang kau kasihi. Nah, lebih daripada itu, mari engkau rindukan, saudaraku. Rindukan saat Tuhan akan datang dan Dia akan, saudaraku, menyatakan kemuliaannya kepada anak-anak Allah. Meskipun kita sebagai anak-anak Allah banyak persoalan, banyak pergumulan, tapi ini yang menjadi kerinduan kita, saudaraku. Dalam pengharapan ini kita merindukan, ya, dengan sangat saat anak-anak Allah dinyatakan, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Tuhan melihat banyak persoalan yang terjadi. Engkau dalam keadaan beban berat, engkau dalam keadaan letih lesu, engkau merasa seolah-olah tertekan sekali. Engkau susah, engkau dalam keadaan menangis. Tapi ingatlah, saudaraku, Tuhan tidak selamanya membiarkan engkau menangis terus. Tuhan tidak selamanya membiarkan engkau dalam keadaan susah terus. Tuhan tidak selamanya membiarkan engkau dalam keadaan sakit terus. Tuhan akan datang dan memulihkan keadaanmu. Katakan amin. Jadi ini, saudaraku, kalau kita mengerti kemuliaan Allah dalam pengharapan, maka yang pertama, orang yang punya pengharapan, dia selalu merindukan dengan sangat, ya, akan apa, saudaraku? Saat anak-anak Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Kita semua ini adalah anak Allah, ya, memang secara lahiriah, secara jasmani, secara badani ini kita adalah anak-anak dari papa mama kita, ayah ibu kita, ya. Tapi secara roh, setelah kita bertobat, kita buka hati terima Yesus, kita ini adalah anak-anak Allah. Dan saya percaya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada kita sekalian. Selama engkau masih punya pengharapan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagimu. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengharapan? Ini dia, orang yang punya pengharapan. Yang kedua, dia akan mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui tentang siapa? Mengakui Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, dia telah menaklukkan kesia-siaan, ya, kesia-siaan oleh kehendaknya Tuhan. Jadi hal-hal yang sia-sia, yang membuat hidupmu sia-sia telah ditaklukkan oleh Yesus. Karena itu hidupmu tidak sia-sia lagi, tapi hidupmu sangat berharga. Hidupmu dimuliakan Tuhan. Hidupmu jadi terhormat, saudaraku. Hidupmu itu ada nilainya, saudaraku. Ya, yang melakukan ini siapa? Yesus. Amin. Mungkin engkau merasa terhina, engkau merasa tersudut, engkau direndahkan. Tapi ingat, Yesus telah menaklukkan kesia-siaan itu oleh kehendaknya sendiri. Supaya apa? Engkau dan saya dimuliakan Tuhan. Mari kita lihat, ya. Roma 8 ayat yang ke-20. Ya, Roma 8 ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Amin. Amin. Haleluya, ya. Karena seluruh makhluk telah apa? Ditaklukkan. Berarti siapa sang penakluk itu? Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak pernah tergoyahkan, tidak pernah terkalahkan oleh apapun, tidak tertandingi, tidak bisa disamakan, tidak bisa disejajarkan dengan apapun juga. Dia telah menaklukkan segala kesia-siaan itu, sehingga engkau merasa hidup ini tidak sia-sia lagi, ya. Engkau merasa engkau ikut Tuhan tidak sia-sia, engkau merasa engkau beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia, engkau merasa engkau datang memuji menyembah Tuhan tidak sia-sia, engkau mendengarkan firman Tuhan tidak sia-sia, engkau mengajak teman-temanmu untuk datang beribadah tidak sia-sia. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan segala jerih payahmu. Apa yang kau persembahkan, apa yang kau berikan, apa yang kau tabur juga tidak sia-sia. Yesus telah menaklukkan segala kesia-siaan itu, sehingga hidupmu dipermuliakan, hidupmu itu berarti, hidupmu sangat berharga di hadapan Tuhan, ya. Di luar sana ada orang merasa hidupnya sia-sia. Dia berkata, percuma aku hidup, percuma aku melakukan apapun, tidak ada artinya.
dunia. Tapi hari ini kita belajar sebuah rahasia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengharapan. Dia mengakui bahwa Yesus telah menaklukkan kesia-siaan. Katakan amin ya. Oleh kehendaknya. Haleluya. Mungkin aku sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan kau merasa seolah-olah kau sia-sia apa yang kau lakukan itu. Ingat saudaraku, karya Yesus, dia telah menaklukkan kesia-siaan itu. Karena itu, terus gandoli Yesus, dekat dengan Yesus, taruh iman pengharapanmu pada Tuhan. Sehingga hal itu tidak menjadi sia-sia. Ya. Orang yang merasa sia-sia itu kenapa? Karena dia tidak punya pengharapan, saudaraku. Dia merasa semua ini tidak ada artinya, semua ini tidak ada nilainya. Dia merasa seolah-olah dia merasa terbuang, terhina, dia merasa tersudutkan, dia merasa tidak ada lagi harganya. Itu kenapa? Karena dia tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan kepada manusia, dia punya pengharapan bahwa hidup ini tidak akan pernah menjadi sia-sia. Katakan amin. Memang dulu kita gagal, tapi karena menaruh pengharapan pada Tuhan, Tuhan ubah kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Memang dulu kita lemah, kita jatuh, kita sakit, tapi orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan, dia tidak lemah lagi, dia kuat, dia bangkit, dan dia disembuhkan Tuhan. Amin. Haleluya. Dulu dia ditolak, dihina, direndahkan, tapi karena dia menaruh pengharapan pada Tuhan, dia tidak ditolak lagi, tapi dia menjadi pribadi yang dikagumi, pribadi yang sangat dinanti-nantikan kedatangan kehadirannya. Katakan amin ya. Sehingga hidup kita tidak merasa sia-sia. Ya, di Alkitab seorang wanita pelacur, dia direndahkan, dia dihina, saudaraku. Dia dicibir orang sejak dia ketemu dengan Yesus. Hidupnya berarti, Tuhan tidak menghakimi dia, saudaraku. Dia mendapatkan tentang arti kehidupan itu, saudaraku. Ya, sehingga dia akhirnya apa, saudaraku? Melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Itulah Maria Magdalena, seorang koruptor, dirjen pajak, Sakeus, pemungut cukai. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Karena badannya pendek, dia ingin tahu orang seperti apakah Yesus itu. Dia mengejar Yesus dan dia naik di atas pohon ara. Dan dia melihat dari atas pohon ara itu, Yesus itu seperti apa. Oh, baru dia tahu ini Yesus. Dan ketika Yesus menoleh ke atas, dia berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Dan Sakeus bilang apa? Tuhan, kalau aku sudah merampok, mencuri, aku sudah mengambil apa yang bukan menjadi hakku, aku kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh dari hartaku hari ini Tuhan akan memulihkan kita semua. Bilang amin. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengharapan? Yang ketiga, saudaraku. Dia adalah orang yang mengharapkan. Mengharapkan apa, saudaraku? Dia mengharapkan sepenuhnya bahwa dia dimerdekakan. Dari apa, saudara? Dari perbudakan kebinasaan, ya. Ada banyak orang di luar sana karena dia tidak punya pengharapan kepada Tuhan, maka dia menjadi perbudakan kebinasaan. Jadi yang namanya perbudakan kebinasaan itu akan dialami oleh orang-orang yang tidak punya pengharapan, ya. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 21. Iya. Roma 8 ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Siapa bilang jadi budak itu menyenangkan? Tidak menyenangkan, saudaraku. Jadi budak itu selaku tertekan. Dia tidak punya hak untuk membela dirinya. Dia tidak punya masa depan, saudaraku. Apa yang dimau oleh tuannya, selaku dia perlakukan semena-mena, dia harus terima kenyataan itu. Nah, kapan dia merasa bahwa hidupnya itu menjadi pribadi yang bahagia? Ketika dia dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan, ya, dari perbudakan kebinasaan ini, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang ketiga, orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengharapan, dia itu menaruh pengharapan, mengharapkan sepenuhnya bahwa dia dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa kebinasaan itu ada di mana-mana, ya. Kebinasaan itu sedang ditebarkan setan. Tapi ketika engkau dan saya punya pengharapan di dalam Yesus, maka kita ini akan dimerdekakan, ya, dari perbudakan kebinasaan. Katakan amin. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dicapai oleh orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pengharapan. Yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tetap apa, saudaraku?
Dia tetap menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Haleluya, mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 19. Ya, Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Amin. Saat anak-anak Allah dinyatakan, itu sangat dirindukan oleh orang-orang percaya. Memang ada yang sudah dipulihkan, ada yang sudah disembuhkan, ada yang sudah diberkati, tapi ada yang masih menanti saatnya anak-anak Allah dinyatakan, saudaraku, ya. Dan saya percaya akan tiba waktunya giliran saudara saya, asal engkau tetap punya pengharapan. Kalau orang lain sudah ditolong Tuhan, orang lain sudah dipulihkan Tuhan, orang lain sudah disembuhkan Tuhan, orang lain sudah diberkati Tuhan, maka akan tiba saatnya giliran saudara saya. Asal engkau tetap taat, engkau tetap setia ikut Tuhan. Dan ketika Tuhan buat segalanya indah pada waktunya, ya. Haleluya, saya percaya waktu Tuhan itu indah bagi kita masing-masing. Ada yang hari ini dipulihkan, ada yang besok dipulihkan, ada yang minggu depan dipulihkan. Semuanya indah pada waktunya. Tuhan atur semuanya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau belum mengalami itu, jangan kecewa, jangan putus asa, terus punya pengharapan sampai engkau mendapatkan itu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat Yesus. Melihat Yesus yang mana, saudaraku? Dia melihat Yesus yang menaklukkan kesia-siaan. Katakan amin. Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Apa yang dilakukan manusia di bawah matahari itu sia-sia, saudara-saudaraku, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahu bahwa Yesus sudah menaklukkan kesia-siaan itu, maka engkau tidak hidup di bawah matahari lagi, tapi engkau hidup di atas matahari. Artinya apa? Engkau hidup dalam kendali Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Ada orang yang merasa hidupnya sia-sia dan dia lari mencari sensasi, dia lari ke narkoba, dia lari ke dunia malam, saku. Dia lari kepada sesuatu yang kelihatannya menyenangkan kedagingan dia, dosa, tapi semuanya itu sia-sia, ya. Bagaimana supaya engkau bisa mengubah yang sia-sia tidak menjadi sia-sia ketika engkau datang pada Yesus? Karena Yesuslah yang bisa menaklukkan kesia-siaan itu. Katakan amin. Mari kita lihat ya Roma 8 ayat 20. Ya. Roma 8 ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Amin. Amin. Yesus telah menaklukkan kesia-siaan itu supaya apa? Hidupmu tidak sia-sia. Karena itu kalau kau mau supaya hidupmu tidak sia-sia, giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat latih dirimu beribadah, ambil bagian dalam pelayanan. Alkitab berkata dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu tidak sia-sia. Katakan amin. Apa yang kau tabur, engkau akan menuai. Apa yang engkau berikan, engkau persembahkan bagi Tuhan, itu akan kembali kepadamu. Tidak sia-sia, saudaraku. Apa yang kau doakan, Tuhan dengar doamu, Tuhan perhatikan cerita hatimu. Dan ketika Tuhan mencurahkan kasih dan kuasanya, itu engkau terima, tidak sia-sia, saudaraku, ya. Di dalam ibadah-ibadah kita selalu berdoa untuk teman-teman yang dalam pergumulan, ya, dalam mengalami sakit penyakit dan ternyata tidak sia-sia, saudaraku. Ya, Ibu Yeti bersaksi ketika dia mengalami intimidasi, ada orang menyerang dia lewat santet dan itu sudah dikirim ada boneka dan itu dipakai jarum untuk tusuk-tusuk mau menyerang dia. Tapi ketika dia didoakan, ya, beberapa waktu yang lalu, itu bulan yang lalu, saudaraku, dan ternyata Tuhan bebaskan dia. Demikian juga ketika dia menghadapi anaknya sakit, cucunya sakit, menantunya sakit, sampai masuk rumah sakit, sampai dalam keadaan sudah di ICU, tapi lewat doa ternyata tidak sia-sia. Tuhan menjawab doa-doa orang-orang percaya. Amin, ya. Pak Bruli kemarin kami kunjungi di rumah sakit, tapi puji Tuhan, sekarang sudah keluar rumah sakit, ya, sekarang lagi beristirahat. Tidak sia-sia, saudaraku. Ibu Ong Gyo Kim juga putranya masuk rumah sakit, kita doakan juga. Dan perkembangan demi perkembangan, kemajuan demi kemajuan Tuhan nyatakan, tidak sia-sia, ya. Tidak ada yang sia-sia engkau lakukan di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau lakukan di luar Tuhan, semua memang sia-sia. Amin. Haleluya. Kalau engkau lakukan sesuatu untuk Tuhan, engkau punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan, itu tidak sia-sia.
Oh, apa yang kau lakukan untuk menyenangkan Tuhan tidak sia-sia. Yang sia-sia itu ketika orang lakukan sesuatu untuk memuaskan kedagingannya, hawa nafsunya, itu sia-sia, percuma, ya. Amin. Dan ibadah-ibadah seperti ini tidak percuma, tidak sia-sia. Amin, ya. Ibarat kita ini sedang menabung, kita ini sedang sudah buat sangu, ya. Suatu hari nanti ketika kita dibawa ke sorga, kita menikmati tabungan kita itu, sangu kita sudah ada di sorga. Amin, ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Haleluya. Dia masuk ke dalam kemerdekaan. Kemerdekaan apa, saku? Kemerdekaan, kemuliaan. Katakan merdeka. Amin. Kemuliaan, ya. Kemerdekaan, kemuliaan siapa? Anak-anak Allah. Kita lihat, ya. Roma 8 ayat 21. Ya, Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Jadi inilah orang percaya yang taat pada firman, dia masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, ya. Tuhan memuliakan kita semua, jadi semua yang kita lakukan tidak sia-sia. Engkau berdoa, engkau memuji, menyembah, engkau mendengar firman Tuhan, engkau melakukan sesuatu yang berkenan, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu tidak sia-sia, ya. Haleluya. Tuhan perhitungkan setiap jerih payah kita semua di malam ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berdoa, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Dan nanti Cifung akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang dialaminya. Oh, Bu Yeti lagi on the way, ya. Haleluya. Amin. Kita dengarkan kesaksian Bu Joyce juga luar biasa, ya. Bu Joyce juga ditolong Tuhan dan memang tidak sia-sia ibadah seperti ini. Ya, silakan Bu Jajuk menaikkan doa dulu setelah kita mendengar firman Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam ini. Kami ada sebagaimana ada hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan saja, Tuhan. Tuhan, kami semuanya tetap perlu pertolongan Tuhan, serta pengharapan Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan mengecewakan kita semuanya, Tuhan. Urapi hamba-Mu setiap hari lebih heran untuk memenangkan jiwa-jiwa-Mu, ya Tuhan, di mana mereka berada. Tuhan, tolong semuanya. Mujizat-Mu ada sampai saat ini. Firman-Mu ya dan amin, Tuhan. Tuhan, tolong berkati Pastor John Sarbunan beserta keluarga besarnya, Tuhan. Apa yang diperlukan Tuhan mau cukupkan. Beri kesehatan, kekuatan, serta melayani Engkau dengan setia, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi untuk doa peneguhan firman malam ini. Selanjutnya kita bisa mendengarkan kesaksian dari Cipung. Sebentar kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya Cipung, apakah ada di sana? Ya, silakan Cipung. Ya. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih. Saya bersaksi mengenai kakak saya yang jamak Tuhan. Waktu itu yaitu saya suruh ke gereja itu enggak mau Pak Pendeta. Semua saudara kami seiman, dia bilang nanti. Ya, saya bilang kamu tuh udah seperti aku, kakak kan udah tua ya. Dan minggu itu di Malang, dan telepon saya injil. Saya nggak pernah takut, saya bilang Tuhan, Engkau berfirman, Pak Pendeta John tadi kena saya ya. Kita menabur jiwa. Akhirnya saya merasa wis kakakku tak injil ya, wis kabano Tuhan gitu. Aku enggak takut. Kalau nama Yesus, aku bilang gitu. Akhirnya setani suatu kali Pak Pendeta, saya tuh enggak pernah direken, enggak pernah diewes-ewes, maksudnya enggak direken, dianggap adik aja ya. Suatu kali dia tabrakan, hancur semua. Saya bilang, Koming, kan dulu saya sudah ngomong, kamu tuh ke Tuhan aja. Mencerit sama Tuhan Yesus. Wong dulunya itu loh, waktu masih bujangnya, kok sudah mengenal Tuhan, kok sekarang itu kamu tinggal. Iya kok setani, kamu itu. Terus begitu. Saya itu juga heran, anaknya saya bilang namanya Budi ya. Saya bilang, Budi, suruh papamu ke gereja, suruh ini. Terus Mbak Ni, manggil saya itu lucu Mbak Ni. Saya biarin aja ya. Saya berdoa suatu kali.
Nah, dia sakit parah. Sakit parah, Budi bilang, oh, Mbak ini kakakmu sakit, saya kaget. Nggak dibilang, tahu-tahu saya ke sana. Nah, waktu itu adik saya itu ke sini bilang, ya apa Kak, kita ke sana aja. Soalnya besoknya saya nganterin kok Anto baptis Pak Pendeta. Di posisi 2, besok mau baptis kok antarkan kok Anto yang di sini desanya itu Minggu mau baptis, Sabtunya tuh dia sakit. Saya bilang, wah tidak ada hari, ayo kita kenalkan Tuhan. Aku bergandeng tangan dengan adik saya ke sana, saya injili, saya suruh manggil Tuhan Yesus, nangis Pak Pendeta. Nangis kejer ya, dia bilang haleluya, 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 haleluya. Terus saya merasa senang ya, istrinya melihat dan sebagainya, ponakannya semua keluarganya datang bersama-sama melihat kejadian itu. Dia bengong, siapa Yesus ini? Saya merasa begini, Tuhan itu kadang-kadang lihatkan saya untuk selalu urapi mulutku Tuhan, ajari aku untuk berani. Kalau sudah begini nih, kalau sudah sakit terus kakak saya apa yang saya nanti darahku dituntut loh Tuhan. Ada ayatnya loh Pak Benda. Saya kaget waktu itu. Jadi darah saya kaget diingatkan Tuhan. Kalau kamu tidak menginjil, darahmu akan kutupi. Daripada saya dituntut ya, saya injil terus. Ayo koming, terima Tuhan. Ya terus aku mau haleluya hari ini. Ajari terima Tuhan Yesus. Nggak lama Pak Benda meninggal. Nah ini loh. Kadang-kadang kita tapi meninggalnya enak ya. Dia bilang Yesus ampuni saya. Tuhan Yesus ampuni ya, sebelum sesuatu terjadi saya sudah bilang Budi, Mbak ini aku Mbak tega papaku meninggal, aku belum bisa nerima. Saya bilang hidup itu seperti itu ya, hidup ini seperti ini. Anaknya saya bilang, anaknya cuma satu, saudara sekalian, dia tidak punya anak lain selain Budi. Waktu itu saya juga ngomong sama RR, kakakku tiba-tiba meninggal tidak ada jalan. Umpama saya itu tidak ke sana Sabtunya udah meninggal, darahku dituntut sama Tuhan ya, pasti itu, karena ada ayatnya. Kita ini darahnya, kita ini masih hidup memperkenalkan kakak kita, saudara kita yang belum di dalam Tuhan. Saya merasa bahwa hebat Tuhan Yesus ya. Kenapa di antara 2 hari Sabtu dan Minggu, adik saya bilang Minggu aja Cik, kita ke kakakmu nggak bisa, harus hari ini, karena Minggu saya ngantarkan kok Anto untuk baptis ya. Kok Anto tahu ya mungkin di sini ya, Minggu itu kok Anto baptis sampai saat saya jatuh loh, saudara sekalian. Saya jatuh di Mawar Saron, istrinya kok Anto tahu. Nah, saya tidak pernah takut, mau jatuh mau apa ya, karena saya tidak pernah ke Mawar Saron yang rooftop. Nah, rooftop ini kan jalannya naik turun, dia bisa jatuh. Saya kaget naik turun, saya itu kok gelap ya, sudah gelap sekali. Ya, jadi masuknya tuh karena sudah mulai, mungkin lampu-lampu digelapkan. Nah, akhirnya saya bilang kok Anto, ayo duduk di sini, nanti kita temui yang baptis. Ternyata Sabtunya itu saya merasa bersyukur ya, Minggunya kejadian, Minggunya meninggal, saudara. Ya seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan sama Pak Pendeta itu kena saya. Ya, jadi menabur jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan ya. Bagaimana Tuhan berbuat baik, meninggalnya enak Pak Pendeta. Nah, meninggalnya itu panggil Tuhan Yesus terus meninggalnya. Nah, saya percaya ya semuanya akan lebih baik memang ya. Jadi dia masih ini ya, tapi terakhirnya saya merasa di tangannya Tuhan. Kakak saya itu ya, waktu saya injil di tangan. Jadi saudara-saudara kita sekalian, firman yang Tuhan sampaikan melalui Pak Pendeta itu benar. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang belum menikmati kasih Bapa, kita harus coba belajar untuk bersaksi, minta pengurapan Tuhan. Saya itu dulu gemetar saudara, injil orang satu saya gemetar juga. Saya bilang Tuhan, saya kok injil jadi gemetar ya, tapi Tuhan bela saya. Baru bisa ngomong catat gitu. Saya juga kaget, Tuhan dari mana ya? Nah, kesaksian tuh saya tuh banyak sekali saudara. Saya menginjili orang Buddha. Waktu saya juga gemeter Tuhan yang tak omong no opo ya, baru kali ini saya mengajar orang Buddha dan sebagainya. Malah kok Anto itu pernah saya injili saudara. Nah, kok Anto tanya gitu. Kok Anto bilang Pong, tapi kok Anto itu baik. Jadi gak marah. Cuma gini, Pong, istriku udah di dalam Tuhan. Loh iya tak, aku gak injili istrimu. Ngapain nginjilin istrimu? Istrimu sudah di dalam Tuhan kok. Saya nginjilin kamu aja. Jadi akhirnya kita merasa berhasil toh.
Tuhan itu begitu. Waktu saya berbicara, saya nggak takut. Kenapa? Dong, aku melakukan bagian saya kok. Dan bagian saya nggak bisa, itu bagian Tuhan. Nah, kok Anto sekarang udah di dalam Tuhan belum? Udah kan? Siano, juga begitu. Sian, ayo Sian. Wah, aku sudah pernah Cipung. Nah, Siana lucu. Sudah kena ke Tuhan. Cuma sekarang belum Cipung. Sudah mulai lagi ya. Jadi Tuhan itu sayang sama Siana. Saya ketemu Siana tidak satu pertemuan juga. Saya dikasih Tuhan tahu. Waktu itu saya di pertemuan itu ya, pengantin ya, nanti Siana bisa cerita itu, saya kaget waktu itu ada satu kursi kosong katanya Tuhan. Kamu deketi anak ini, ya udah aku pilih. Saya kaget, dipilih kayak apa Tuhan, saya nggak kenal, aku disentor Tuhan. Tapi Tuhan terus kejar hati saya, duk antara tidak dan iya ya, soalnya saya ini orangnya juga agak bandel dikit. Tapi suara Tuhan begitu keras, saya sapa dia. Saya sapa Siana, saya dilihat sama saya tawa, itu ada di sini ya, hanya sama Siana. Sekarang Ida, dia baik rupanya. Saya itu kan tidak mengenal Siana siapa, takut sendiri, ketakutan. Saya tidak mau takut Tuhan, berikan saya keberanian. Saya berani, saya ngomong sama Siana melirik dia, lirik saya tanpa ketawa. Saya minta teleponnya, habis itu saya settingnya ayat Tuhan begitu. Saudara, jadi kalau kita ingin kerinduan kita kepada Tuhan untuk jiwa-jiwa, pasti Tuhan kasih. Pasti itu. Sudah ya, itu kan begitu. Saya selalu bilang, aku jadi kayak duit. Saya sering gitu. Saya nggak mau dikasih uang buat apa? Uang nggak dibawa ke surga. Terus katanya Tuhan, kamu minta apa? Jiwa. Saya tiap hari cuma minta Tuhan jiwa. Ya, nyata dikasihin semua. Ada lagi orang dari mana, sampai kemanapun dapat jiwa satu. Ya memang semua itu nggak semudah itu ya. Yang ngomong langsung jiwanya bisa enggak. Tapi saya nggak berjuang kok Anto itu berapa kali. Saya juga bawa dia rata-rata kok Anto saya tapung dan waktu Tuhan ya, kok Anto itu terima kita kalah loh akhirnya. Setiap mana Ipung sama kok Anto toh ya, seperti itu. Jadi Tuhan letakkan kita itu jiwa-jiwa itu tetap mengerang. Misalnya mengerang begini, nanti jam 1 ini ada pucuk saya, mohon maaf, untuk kebaktian jam 1 kita mengerang sama Tuhan untuk jiwa-jiwa. Pak Medadian betul ya, Pak Medadian itu luar biasa ya. Dia tidak pernah lihat siapa orangnya, ya saya sampai heran kok, mau orang gini tidak pilih-pilih. Dia bawa, dia doakan, walaupun orang itu tidak hadir mau tidak didoakan terus. Sampai saya juga heran, kalau kita tidak di kamar Pak Mendeta itu sopo sing doano kita. Tuhan itu dahsyat ya, saya ditaruh di Zoom CLCC ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa, di dalam semua toh, dengan ini anaknya Ongkim bisa sembuh. Sekarang ininya tinggi ya. Tadinya berapa? Trombositnya nggak naik. Sekarang sudah naik 5 kali, 6 kali katanya. Hebat Yesus ya. Jadi jam 1 juga kita doakan supaya banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan itu nabur jiwa, dapat jiwa kita. Ya, Tuhan tidak akan berutang, jiwa kita pasti diselamatkan. Itu janji Tuhan. Jadi kita mulai hari ini, saudara kami seiman yang di sini, mari yang belum saudara yang belum mengenal Tuhan, apa? Kita ini sering kali dilokno, aku mana dimarahi, aku semakin semangat. Aku bilang Tuhan gini, Tuhan, bukankah Tuhan diterpa toh waktu Tuhan melayani orang Farisi? Tuhan mengalami semua, kita juga anaknya mengalami. Nggak apa-apa Tuhan. Saya pernah nginjilin orang dari Semarang, saya dimarahi. Saya bilang, thank you Tuhan. Tapi kalau dia marah cepat ganti. Jadi kalau marah ya Bu Rosalin, kalau dia marah cepat, sampai lama. Saya heran. Kalau dia nggak marah lama suwi. Ya, kayak Pak Anto dulu kan nggak marah, agak lama. Tapi kalau orangnya marah cepat, sampai sebulan sudah ditangkap Tuhan. Saya bilang Tuhan, luar biasa. Kamu diam, aku yang bertindak. Nah, Roh Kudus katakan, kamu diam, kamu tidak sopopo ya, kamu manusia. Yang bertindak kan Tuhan. Kita ini dibela kok, kerajaan surga yang bela kita. Kita nggak bisa membela kerajaan surga membela kita. Ternyata dapat jiwa-jiwa kakak saya, teman-teman saya. Jadi doakan sudah kita seiman. Yang di sini, mari kita sama-sama mendoakan supaya mereka juga ditaruh di sini. Masa kita aja yang diselamatkan? Mereka kan juga teman-teman kita. Kok Anto ini sebelah toko anak saya, ya. Nah, dia kan berarti kan kita tiap hari kelihatan dong. Nah, masa jiwanya nggak diselamatkan seperti itu? Ternyata kita kalah sama Kok Anto. Sekarang yang setia mana? Cipung apa Kok Anto? Kok Anto kan? Nah, itu loh. Tuhan itu sudah tata sendiri. Nah, terus Siana ya, puji Tuhan. Siana dulunya
Nah, gitu, dia periang sekali. Tuhan letakkan saya langsung sana bilang, Cipong, ayo. Nah, kenalkan Pak Mendadon ya. Oke. Dia baik tuh. Kita kalah loh sama dia ya. Jadi biarkan aja, mengalir aja. Tuhan aku ini kok Pak, jadi orang kok diem aja sih mulut saya ini. Kok jamaan Tuhan, supaya saya itu misimu tuh apa sih di dalam hidup saya. Saya sering kali begitu. Misimu tuh apa ya Tuhan? Ternyata Tuhan lihat kan, kamu tidak bisa mengasihi aku yang tidak kelihatan. Saya kaget waktu itu. Saya ditegur tuh saya ujian itu sampai 3 bulan. Kepingin dikenal Tuhan kita ini ya. Kepingin, oh Tuhan seneng kok. Ya aku nyanyi. Ternyata saya ditolak. Tuhan katakan apa? Sesamamu aja gak kamu cintai, bagaimana bisa mengasihi aku yang tidak kelihatan? Itu Tuhan letakkan. Di situ saya tobat. Saya nangis, Tuhan saya mau. Besok kok dari Tuhan. Nah itu Tuhan bawa saya ke jiwa-jiwa pemulung sampai sekarang ya. Tadi malam saya sama Erna ke pemulung Pak Pendeta John sama teman-teman ya. Saya ke pemulung, Erna yang nganter saya sama suaminya. Saya bilang, Erna kamu nggak mau antar nggak di untuk kami hujan. Erna bilang aku siap. Puji Tuhan kan, enak diantar ke sini, kita ke pemulung, enak seneng ya, difoto dan sebagainya. Seperti itu nggak apa-apa. Memang di dunia ini kita ngalami semua, ngalami sakit, ngalami semua. Bukankah Tuhan sudah memberi contoh? Waktu Tuhan di dunia, Tuhan juga sakit kok. Ya kan, olok-olok malah Tuhan itu raja, masih melayani. Kita ini siapa? Kita ini jebul, ya, diutus sama Tuhan menjadi penginjil kita ini. Ya, Pak Pendeta John itu sudah mengurapi kita sudah makan banyak, ya, monggo. Ayo semua saudara kita nikmati semua. Jadi melayani di mana kita ditempatkan itu pada jiwa pasti. Jadi Tuhan ya dan amin dan kita tidak pernah sia-sia perbuatan kita dan kita tahu menerang sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, awas Tuhan, aku mau malas nanti Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Waduh mateng aku. Saya tidak mau. Misinya Tuhan kan Tuhan cinta jiwa-jiwa toh, ambil dalam hati di kayu salib untuk apa? Untuk jiwa kan? Ya itu. Mari kita semua, saudara kita seiman seperti Pak Franky, saya kaget ya. Saya merasa Pak Franky luar biasa yang dipakai Tuhan. Temannya aja Ari dibawa, saya kaget Bapak. Seperti itulah kasih Bapak. Nanti bukan satu lagi. Tuh 2. Sudah 2, 3. Ya berlipat-lipat kali-kali itu jadi Bapak. Pertama memang 1, saya dulu 1. Saya pikir Tuhan situ ayo. Nah, Tuhan kerjakan yang kita tidak bisa Tuhan yang melipat gandakan. Kita manusia ya, kita cuma terbatas, tapi Tuhan sanggup. Memang begitu. Kasih Bapak itu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi. Dimanapun kita ditempatkan, mau di kantor, mau di rumah, mau di apa, pasti ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan untuk Tuhan. Itu Tuhan suka. Ya, ada ayatnya nanti baca di Amsal 14. Siapa yang melayani orang hina ini sama dengan melayani Tuhan ya. Banyak Amsal 17, Amsal 21, Amsal 22 semua harus melayani orang miskin. Maksudnya itu lagi miskin bukan berarti harta aja. Miskin karena dia tidak ada Tuhan. Ya. Miskin karena apa? Dia belum diselamatkan. Miskin itu banyak ya Pak Mendadon sering katakan ya. Mari. Tadi itu saya kaget ya. Pak Mendadon kok cerita kok tepat dengan kesaksian saya. Saya itu mau saksi ini kok Pak Mendadon banyak ini gitu. Melayani itu tidak harus kalau Pak Pendeta melayani di semua ya, sampai melayani penjara saya belum berapa bulan ini belum pernah ke penjara lagi. Dulu diajak sama Erna, sekarang masih vakum. Saya juga rindu ya. Kalau Tuhan letakkan suatu kali saya ke penjara nggak tahu teman, hari aku mau supaya dia juga diselamatkan. Dan teman-teman kita yang banyak ini ya, saya merasa bersyukur. Saya tadi malam bilang sama Kok Anto begini loh. Itu Kok Anto tak telepon, Kok Anto, temanmu ada yang Buddha. Siapa ya? Yang gundul. Saya cuma yang gundul. Kok Anto sampai melok Kok Anto. Itu capung. Yang gundul itu yang mana ya? Yang Buddha itu. Coba Kok Anto inget-inget ya. Itu anuin Kok Anto. Ajak dia. Oh gitu ya Dik Gundul. Dia sudah siap. Saya juga heran Kok Anto bilang gitu ya. Terus saya suruh Kok Anto mau nggak? Ada di situ ada orang jual tas koper. Di sebelahnya Pak Anto itu ada bos besar, dia jual koper. Nah itu Pak Anto udah lama enggak ngerti. Iya itu lagi sakit Pak Anto. Malam saya tuh kaget ya, saya ngobrol sama Pak Anto. Bawaan Pak Anto tahu nggak nomor teleponnya? Saya minta sebenarnya. Nah, Pak Anto masih bicara sama saya semalam. Pak Anto tuh luar biasa juga ya. Dia akan membawa jiwa teman-temannya dikasihkan nanti. Kasih saya ya Pak Anto ya. Aku yang membicara sama beliaunya. Oke, Om. Nah, puji Tuhan ya, nanti kita di sini bersatu, walaupun satu nggak apa-apa,
satu orang satu aja bawa jiwa Pak Franky sudah ya. Itu jiwanya tidak akan kembali. Jadi beranak-anak gitu ya. Nganak-nganak kok jangan takut ya. Nah, kalau kerajaan surga sudah turun, itu kita melakukan bagian kita yang kita nggak bisa. Yesus yang melakukan ya. Karena kita terbatas. Yang Tuhan tidak terbatas itu yang mengcover kita. Terima kasih Pak Pendeta John dan semuanya. Kesaksian saya ini kok kena ya. Firman-Nya tadi saya kaget. Loh, Tuhan aku mau sasiki kok firman ini sudah keluar semua. Ya itu loh Tuhan. Ya Tuhan memberkati. Demikian supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan saudara kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Tuhan memberkati Cifung buat kesaksian yang sangat indah ya. Bisa Amin. menginspirasi, memotivasi kita ya. Bergerak dalam pelayanan penginjilan. Oke, untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Baik, kita akan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Rosalin dari Jerman yang ada di Surabaya. Baik, bisa dibuka, Oke, Bros. terima kasih, Pak. Sudah. Ya, silakan. Ibu Andri yang telah membawakan doa firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan juga ke Ibu buat Ibu peneguhan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Bapak Cifung yang telah membawa kesaksian. Gangguan sinyal, Pak John. Ya, benar. Oke, mungkin ini saya perlu dulu. Ya, oke, baik teman-teman sekalian. Ya. Ya. Pak John, mohon maaf ya, beta turun ya. Oke, Bu Joyce. Karena Terima kasih. saya nggak mau doa Ya, siap. Oke. keluarga Pak Ya, John. terima kasih. Tuhan berkati Bu Joyce. Semangat. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Semuanya yang bye-bye. hadir pada malam Sip. hari ini. Mantap, Bu Tuhan Joyce. berkati, Joy. Thank you all. Dadah. Papeda dulu, makan papeda. Papeda dulu, papeda. Beta mau berdoa satu keluarga. Dadah, bye-bye. Ya, Tuhan berkati Bu Joyce. Joy. Makasih. Oh iya, terima kasih Bu Ipong, nanti ya. Berangkat sama saya ya. Oke? Ya, Amin. oke. Sip. Ayo kita tuh mau semangat. Amin. Semangat, oke. Dan Yesus Amin. memberkati. Amin. Amin. Beri. Langsung aja doa Ya, profetiknya, Pak silakan. John. Ya, doa profetik Bu Yeti kah? Iya. Ya. Iya, Ibu Yeti, silakan untuk profetiknya. Bisa dengar Pak John? Ya, bisa Bu, bisa. Oh sudah Ya, nyala bisa. ya. Sudah. Oh ya. Selanjutnya Ya. kami masuk ke dalam doa profetik yang akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Silakan Bu Yeti. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih. Saya sekarang ada di Surabaya. Wah, luar biasa. Nah, oke, sip. Amin. Lagi di KFC Basuki Rahmat. Oh, mantap. Ya, Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi Amin. bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Erlisti. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Erlisti. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Erlisti.
masuk sini nggak boleh. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Terima. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdasar oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Surabaya. Tuhan berkati Ibu Yeti. Ada di KFC Surabaya. Ya. Okay. Ini lagi. Terima kasih. Amin. Praise God. Terima kasih kepada yang tambahkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertemuan yang akan oleh Ibu Onggyo Kim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ya, Ongki. terima kasih Bu Rosalin. Waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom, Ya. semuanya, saudara. Halo. Harus diberkati. Ya, saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan misi penginjilan gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu
27 April 2024. Pukul 10 WIB bertempat Ibu Yeti Sulistiorini, Perumahan Grand Alexandria Hill atau Puri Suryajaya Blok AH 7 nomor 28 Desa Darmasi Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085942777805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday April 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085942777805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah membawakan pengumuman. Tuhan Yesus memberkatinya. Sama-sama. Dan juga terima kasih pada Bapak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami, menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak John yang sudah melayani kami pagi maupun malam, dan berkati keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatinya. Dan sekarang kita sudah sampai pada akhir, yaitu doa berkat. Dan setelah saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar dan sekarang. Amin. Amin ya. Oke, praise the Ya, Lord. silakan Bapak John. Ya, terima kasih Bu Rosalin, host kita yang luar biasa yang telah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada kesudahannya ya. Kita akan sama-sama menaikkan doa di malam hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus ya di malam ini. Saudara-saudara yang dalam pergumulan, masalah, beban berat, bawa kepada Tuhan ya. Percaya kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini. Baik. Untuk menjamah engkau, siapa yang sakit, Tolong letakkan doakan saya, Pak John. Ya, Amin. Pak Frans Angki. Ya, tolong doakan saya biar kemuliaan Tuhan mengurapi Amin. Amin. sakit. Semua arahkan tangan bagi Pak Frans Angki yang ada di kota Bekasi ya. Kota Bekasi saat ini. Haleluya, kuasa Tuhan bekerja untuk Pak Frans Angki. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Oke. Kita juga berdoa nanti ya untuk Cisiane, untuk mamanya Ibu Lopi Yun, supaya Tuhan jamah, Tuhan selamatkan beliau ya. Amin. Amin. Praise God ya. Oke. Pak Amin. John, sakit perut Ya, Pak Bu John. Jajuk. Habis Siapa jatuh yang- tadi pagi juga. Oh, Bu Jajuk ya. Oke. Mari Iya, Bapak Ibu. sakit perut sama habis jatuh tadi pagi. Ya, siapa yang Iya, merasa tubuhnya sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan yang kedua, nanti saya akan berdoa juga untuk saudara-saudara yang merasa punya anak, cucu, atau orang tua yang sakit. Saudara mewakili dia ya. Di bagian tubuh dia yang mana yang sakit, saudara letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuh, bagian
kiri saudara, letakkan tangan kiri saudara bagian dada dan angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan malam hari ini. Oh Amin. Tuhan, malam ini Bapak kami berdoa untuk Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Kuasa Tuhan bekerja saat ini menjamah Engkau di dalam nama Yesus. Terima malam hari ini, terima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja malam ini untuk Pak Frans Angki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini, di bagian kepala tidak akan ada lagi daging yang melebar di bagian otak. Imanmu menyelamatkan kau, Pak Frans Angki. Aliran kesembuhan mengalir atasmu. Itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri. Tangan Yesus yang berlubang paku menjamah engkau. Terima. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang. Oleh peluru Yesus engkau disembuhkan. Juga untuk putranya Jason bersama ponakannya Adit, menjamah dan sembuhkan. Juga istrinya Ibu Tuhan Yesus Selvi disembuhkan dari penyakit lambung dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi. Dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Terima. Dalam nama Ibu Jajuk, kau terima juga kuasa Tuhan memulihkan, menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Cucu Ibu Nini Herawati kami doakan anak Dave Samuel pulih. Dia kembali stabil, dia bisa berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik dalam nama Yesus, dipulihkan sempurna dalam nama Yesus. Perkembangan, Tuhan kemajuan semakin meningkat di dalam nama Yesus. Malam ini kami doakan juga Ibu Ong Tio Kim, dalam nama Yesus Tuhan melihat perjuanganmu, dan kami boleh mendengar kabar baik dari Ibu Ong Tio Kim bahwa putranya Nathan sudah mengalami kemajuan di dalam nama Yesus. Bersembuhkan Nathan, terima kasih, dan kami percaya tidak ada yang membahayakan. Percaya semuanya trombosit naik semakin stabil. Dan apa yang berlebihan yang tinggi dikurangi dan semua dinormalkan kembali dalam nama Yesus. Terima kasih berkat obat yang diminum, makanan yang dimakan, dan juga vitamin yang masuk menjadi asupan pemulihan kesehatan bagi tubuhnya saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan Ibu Yeti dalam nama Yesus. Bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan Bu Yeti, menyembuhkan juga cucu, menyembuhkan menantu, menyembuhkan juga Tuhan anak. Percaya kuasa Tuhan juga malam ini menyembuhkan Ibu Marta di dalam nama Yesus. Kau terima Bu Marta, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih dalam nama Yesus. Untuk saudara kami Ferry dan Lastri, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menghampiri engkau di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah. Tuhan mendengar doamu saat ini juga. Dalam nama Yesus, Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan. Masa depanmu sungguh ada. Dalam nama Yesus, terima. Kuasa Tuhan sedang bekerja, memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat keajaiban. Berikan yang terbaik bagi saudara kami Koferi bersama dengan istrinya Mbak Lasri dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati mamanya, memberikan kekuatan kesehatan juga bagi Ibu Lina dalam nama Yesus. Untuk Ibu Nini juga pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Keluarga besar Kuswandi, untuk ya Tuhan Tuhan Kito juga sembuhkan dia dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, istrinya juga disembuhkan Tuhan. Mari arahkan tangan untuk Cisiane dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menghampiri engkau malam ini Cisiane. Dalam nama Yesus, imani dalam nama Yesus. Tuhan melihat hatimu bahwa engkau sangat mengasihi mamamu, Ibu Lopiyun, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini dalam nama Yesus. Jamah Ibu Lopiyun, jamah dia, sembuhkan dia, selamatkan dia dalam nama Yesus. Dan kami percaya hari ini kuasa Tuhan membaharui hatinya, kuasa Tuhan memulihkan Tuhan Cisiane, dan kami percaya Tuhan bangkitkan imanmu, Tuhan bangkitkan kasihmu, pengharapanmu, Tuhan bangkitkan semangatmu, engkau melayani Tuhan seperti dahulu kala, kau lakukan itu kembali kepada pelayananmu, dan Tuhan apakah engkau luar biasa. Ada hati Tuhan dalam hidupmu, ada kasih Tuhan dalam hidupmu, ada mujizat Tuhan dalam hidupmu, ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Jangan susah, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan katakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Dalam nama Yesus, Tuhan sertai engkau kemanapun engkau melangkah, ada mujizat Tuhan setiap hari bagimu. Berkati Cisiane, berkati saudara-saudaranya, hubungan mereka satu dengan yang lain kembali normal. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan sudah terjadi untuk mamanya saat ini juga. Anugerah keselamatan terjadi untuk Ibu Rosalin, Pak Bruri, dan semua anak mantu cucu di Jerman. Tuhan berkati kekuatan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Semua urusan-urusan yang belum terselesaikan dalam nama Yesus, malam ini semuanya terselesaikan. Kami percaya Tuhan sedang bekerja di waktu-waktu ini. Tuhan memudahkan, melancarkan semuanya. Tidak ada hal yang menakutkan. Semua berjalan dengan lancar, dengan baik dalam nama Yesus.
Berikan kesehatan yang terbaik bagi Pak Bruni Rosalin di usia mereka bertambah suntuk dalam nama Yesus. Untuk putrinya Ibu Sandra, sembuhkan dia. Ini doa kami kepadamu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini juga menyerahkan Cika Krin. Tuhan selamatkan dia, Tuhan pulihkan dia, lepaskan dia dari segala gangguan-gangguan yang tidak benar di dalam nama Yesus. Tuhan jamah engkau Katrin, saat ini kuasa Tuhan bekerja atasmu di dalam nama Yesus. Saat ini terima Tuhan menjamah engkau untuk melawat engkau, memberikan engkau hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat di dalam nama Yesus. Tuhan selamatkan hidupmu, Tuhan selamatkan kedua orang tuamu di Bandung juga. Satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk juga Mas Roli dan Mbak Gita, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Untuk anak di dalam rahimnya, kami percaya dia akan lahir dengan baik, dengan lancar, dengan normal, dengan selamat. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh saudara kami, Mas Roli dan Mbak Gita. Tuhan berkati pernikahan mereka, dalam mereka makin hari makin kuat, makin tetap setia, dan Tuhan akan menyediakan segala berkat yang terbaik. Ada pintu-pintu rezeki yang dibukakan bagimu, jangan takut. Tetap percaya, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, jerih payahmu tidak sia-sia. Berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Sini James, memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Joyce Putirai, berkati juga Tuhan, oh Tuhan Ibu Andri, berkati juga semua yang hadir malam hari ini. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, berkati kebaktian besok malam, dan tanggal 27 di tempat Ibu Yeti. Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, mujizat Allah sudah terjadi. Kami percaya lawatan dengan lawatan sedang terjadi bagi Tuhan tempat Ibu Yeti, dan kami percaya malam ini anak-anakmu yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan sudah terima pertolongan. Berkati dan sembuhkan juga Cinyo di Nganjuk, sembuhkan juga Cilinda Effendi di dalam nama Yesus. Sembuhkan juga Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, Bejo. Tuhan sembuhkan siapapun yang sakit malam ini. Oh Tuhan, sembuhkan juga Pak Ari Keliduan dalam nama Yesus. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sembuhkan juga ya Tuhan Ibu, oh Tuhan Yesus, saat ini juga Ibu Tabita Keliduan, sembuhkan dia. Terima kasih teman Bu Weli, sembuhkan juga Bu Weli. Kami percaya mereka akan bertemu dengan kami semua. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, terima pertolongan, terima kesembuhan, terima kemenangan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. 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 Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak John. Sama Bu Om, Bu Yeti. Bu Yeti. Om, Bu Om. Ya, Tuhan berkati. Salam buat Mama ya. Ibu Lopiun ya. Shalom semuanya. Bu Rosalin dan berkati. Cipu dan berkati. Ya. Itu Mas Roli. Selalu. Ya, puji Tuhan ya. Pak Franky. Ya. Shalom semuanya. Ya, salam semuanya. Bu Sinta. Salam semuanya. Terus berkati Bu Sinta. Tuhan Yesus berkati. Ya, Semangat Bong. Salam buat Nathan ya. Ya. Bu Jajuk, salam buat Bu Nini, Bu Dina semuanya ya. Ke Ferry, ke berkat ya. Doakan besok trambusidnya Nathan naik, Pastor John. Nathan, dokter bilang boleh pulang besok. Kalau naik dalam nama Tuhan. Puji Tuhan ya. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selalu dengan kabar baik ya di ibadah kita ini. God bless you all. Bye-bye. Selamat malam, Pak. Ya, Pak John malam. Malam. Ya, Ya, amin.